Ia juga mengaku tidak dipengaruhi atau tidak ditekan siapapun. Yahya Waloni kemudian meminta maaf kepada kaum Nasrani. Luar biasa, minta maaf dia kepada kaum Nasrani, saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Saya tadi lagi duduk-duduk, dikirim oleh seorang ibu berita dari Detik News atau detik.com yang di sana menceritakan tentang Yahya Waloni mencabut pra-peradilannya, sekaligus dia minta maaf kepada seluruh orang Nasrani atas kesalahan kekeliruannya dan bla 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 bla. Nanti kita baca, tapi sebelumnya Anda harus subscribe, like, tombol lonceng, pencet komen, oke, supaya pelayanan ini terus maju. Dukung pelayanan ini. Mari kita saksikannya lewat membaca. Ya, inilah permintaan maaf Yahya Waloni dari Detik News. Yahya Waloni minta maaf ke kaum Nasrani. Saya menyesal. Tersangka kasus penodaan agama Yahya Waloni minta maaf kepada kaum Nasrani. Yahya Waloni mengaku menyesal karena merasa apa yang dilakukan melanggar etika dalam berdakwah. Awalnya Yahya Waloni menyampaikan mencabut surat kuasanya kepada pengacara dan mencabut gugatan pra-peradilannya. Ya, sempat pengacaranya ngajukan pra-peradilan, tapi entah gimana Yahya Waloni berubah ya untuk mencabutnya. Kemudian Yahya Waloni memberikan pernyataan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jaksel, Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin 27/9/2021. Ada hal yang ingin saya sampaikan, bahwa masalah saya ini bukan masalah berat. Kata Yahya Waloni, bukan masalah berat ya. Berarti yang dijadikan barang bukti yang mana? Saya nggak ngerti. Kalau saya melihat dan mendengar omongan dia itu berat banget lah penistaannya ya. Ya, bukan masalah berat ya. Masalah saya ini adalah masalah etika, kesantunan dan moralitas. Saya kira terkait dengan apa yang sudah kita lalui tadi mengenai hukum pelaksanaan daripada sidang pra-peradilan itu tidak mungkin saya lakukan dan sudah disahkan, kata Yahya. Kemudian Yahya mengaku sebagai manusia yang dididik di suatu lingkungan yang beretika dan bermoral baik. Wah, ini luar biasa ya. Jadi orang kalau sudah dibui itu ya, apalagi sudah mandi air bui dan sudah melihat jeruji, itu mentalnya sehebat apapun di sana down ya. Anda kan pasti ingat betul ya ceramah-ceramah Yahya Waloni, tapi bisa begini orangnya, aneh juga ya. Jadi selembut salju hatinya, heran saya. Nah ya. Terus saya lanjutkan ya. Ia menyampaikan ingin meminta maaf dan siap menerima konsekuensi dakwah yang telah melampaui batas etika. Sekarang dia udah sadar dakwanya melampaui batas etika. Ia mengaku menyesal telah menyampaikan pernyataan dalam video yang telah viral itu. Wah, menyesal ya. Tapi kan menyesal ya bagus juga sih ya. Yahya Waloni cabut surat kuasa pengacara, gugatan pra-peradilan stop. Saya dalam hal ini sebagai manusia normal. Oh, ternyata Yahya Waloni normal. Saya pikir nggak normal. Hidup dididik dalam suatu lingkungan yang beretika dan bermoral baik. Wih, hidup dalam lingkungan yang dididik dengan apa? Beretika dan bermoral baik ya. Memohon maaf atas kehilapan dan salah saya yang tidak memberikan contoh yang baik dalam menetapkan sebuah konsekuensi komitmen dakwah sehingga telah melampaui batasan-batasan etika dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara, kata Yahya. Ini bukan sekedar melanggar kode etik, bukan. Ini pidana murni, kan penistaan agama. Dan ini
yang saya sangat sesali setelah melihat video itu. Rasanya tidak sesuai dengan apa yang saya tekuni. Oh, berarti waktu di pra-peradilan itu video itu ditayangkan, ya. Jadi dia menyesal, kok bisa ngomong begitu, ya. Selama ini sebagai seorang pendakwa, Nabi mengajarkan kita untuk selalu mengedepankan akhlak karimah, himbunya. Wah, tumben ini dia. Lebih lanjut, Yahya mengaku masalah hukumnya tidak perlu ada mekanisme pra-peradilan. Ia juga mengaku tidak dipengaruhi atau tidak ditekan siapapun. Yahya Waluni kemudian meminta maaf kepada kaum Nasrani. Luar biasa, minta maaf dia kepada kaum Nasrani, saudara. Saudara, Bapak Ibu sekalian, apakah Anda memaafkannya? Ya tentunya ya, saya pribadi memaafkannya. Tetapi kan negara kita bukan negara memaafkan, negara hukum. Negara kita juga bukan negara agama, negara hukum. Kita memaafkan, tetapi ya hukum harus tetap ditegakkan, ya. Ya, dia katakan, di sini dikatakan, ia berharap dapat menjadi pendakwa yang memberi teladan, ya. Tetapi sebelumnya di hadapan layak, di hadapan wartawan, saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air kaum Nasrani, ucap Yahya Waluni. Mudah-mudahan di kemudian hari Allah SWT akan berikan kepada saya hikmah lebih baik untuk menjadi seorang pendakwa yang menjadi teladan. Jadi kejayaan NKRI, seluruh putra-putri bangsa, mudah-mudahan Allah SWT menolong kita semua, kata Yahya, ya. Jadi dia nanti kalau bebas, dia berubah katanya. Jadi tidak lagi khotbah itu mencaci maki gitu. Tapi yang saya khawatirkan itu kalau dia nanti pun berubah, laku nggak khotbahnya, ya. Selama ini kan ceramah-ceramah itu kan, itu ceramah-ceramah yang menjual agama Kristen, menjelekkan supaya disenangi banyak orang gitu, ya. Tapi kalau dia berubah sih, ya kita bersyukur tetap, ya. Iya, di sini Yahya Waluni juga mengaku akan menghadapi permasalahan hukum, ya, dengan kesabaran. Bagus. Terima kasih atas petunjuk yang diberikan oleh Yang Mulia, dan kami akan hadapi ini dengan penuh keikhlasan, kesabaran atas pertolongan Allah SWT, ujarnya. Sebelumnya Hakim Tunggal Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan pencabutan gugatan peradilan Yahya Waluni. Yahya Waluni juga telah mencabut surat kuasa terhadap pengacaranya. Jadi sudah dicabut surat kuasanya, ya. Mengajukan pra-peradilan sudah dicabut. Saya nggak tahu nanti pengacaranya yang mana lagi, ya. Jadi gini Yahya Waluni, semoga kau bisa nonton, ya, apa yang saya sampaikan ini. Ya, memang minta maafmu itu kami terima, tapi jalani hukum dengan baik. Itu yang selanjutnya berubah lah, ya, betul-betul, ya. Jadi janganlah menista-nista lagi agama Kristen. Terus kalau mau pelayanan itu kan umatmu masih banyak yang perlu dilayani. Ini masa kami yang jadi layani nih? Kasihan mereka ini, kita layani jadinya nih. Di jalan-jalan kadang mereka makan pun susah nih. Kita layani, lihat nih. Saya kenceng, ya. Ya Allah, biarlah mereka dapat menikmati. Itu yang mau dukung, itu ada nomor banknya. Sehingga banyak berkah yang mengalir limpah atas mereka. Tuhan, saya percaya jikalau mereka sungguh-sungguh meminta kepadamu, ya Allah, pastilah Tuhan memberikan kepada mereka. Mereka tapi bukan hanya butuh makan minum, mereka butuh keselamatan kekal. Mereka butuh hidup di hadirat-Mu. Mereka butuh Tuhan akhirat, karena mereka sekali waktu ini mereka orang-orang yang bekerja di sekitar daerah-daerah situ, ya. Di akhirat mereka selamat, tidak masuk neraka, tidak dihukum karena dosa-dosa mereka. Karena itulah hari ini begini ya Waloni, ya, layani jiwa-jiwa, ya. Kuasa kerajaan Tuhan, menikmati lihat, dengar, menikmati surga dalam hidup mereka, Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, saya percaya amal saleh mereka nggak cukup. Amal saleh, kasihan mereka nggak bisa beramal saleh karena nggak punya duit. Beramal banyak, mereka
mereka nggak cukup Tuhan Yesus beramal saleh. Dosa-dosa mereka lebih banyak. Mereka butuh keselamatan darimu Yesus. Tengok amin itu. Yesus. Bukan rekayasa, Islam murni. Tuhan Yesus, selamatkan mereka Tuhan. Saya bersyukur hari ini mereka sudah menikmati Tuhan Yesus, sudah mengalami Tuhan Yesus. Saya bersyukur Tuhan, biar di lain waktu ke depan, sekalipun nanti banyak tantangan, banyak kesulitan, tapi mereka tetap percaya bahwa di dalam Biasa orang kalau udah ikut Yesus pasti tantangannya besar. coba-coba Ya. ingin memfitnah orang yang mengucilkan, orang yang menganggap sepele, tapi mereka tetap percaya bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Kita doakan, berikan kekuatan supaya setelah percaya Yesus, walaupun dihina, difitnah, tetap teguh gitu. Engkau sudah menebus dosa mereka. Engkau sudah menyelesaikan dosa mereka di atas Golgota. Engkau sudah mati bagi mereka Tuhan. Tengok itu ibu itu nangis tuh. Tuhan, Kau menyediakan tempat di sorga buat mereka. Ibu yang sebelah kiri ya. Supaya mereka boleh mengalamimu, mengasihi Kau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya bersyukur karena mereka hari ini sudah menikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Yesus saya percaya. Amin. Nanti kita dengar kesaksiannya ya. Mati banget. Hah? Kasihan aku janda deh. Iya, kasihan. Kalau baru meninggal aku Tapi ada lega kan, tenang kan? Kita dengar kesaksiannya ya. Sukacita kan, gembira jadinya kan. Tapi ada penglihatan nggak? Ini lihat. Saya tanya ya, ada penglihatan nggak? Oh, Saya tanya ada penglihatan nggak? Terus jawabannya apa ini tadi? oh, lihat bintangnya gimana? Oh, lihat bintang kayak jatuh ya. Iya. Penglihatan nggak? Lihat apa gitu? Bintang. Oh, Dia lihat bintang, padahal dia kan merem tadi matanya. oh, lihat bintang kayak Jadi waktu Yesus ya, waktu Maria mau melahirkan tuh ada bintang kan, menyertainya kan, bintang timur ya. Iya, nanti doa terus percaya. Kita tengok, kita lanjutin terus. Saudara nanti lihat aja ya, ini di apanya, kasih apanya ya, linknya ya, supaya ini. Coba kalau bisa kita cari pelayanan yang lain ya. Nanti rame itu yang datang ya. Oke, nanti kasih ya apanya ya, linknya ya. Kita lihat lagi ya. Lumpuh udah berapa lama? Setahun. Mau jalan nggak? Hah? Lihat ya. Benar ya? Hah? Gejala stroke, benar kok. Hah? Kita lagi jalan, saudara melihat orang lumpuh 1 tahun. Saya parkirin mobil saya. Hah? 1 tahun? Nah. Kenapa nggak bisa jalan? Saya tinggi. Badan tinggi? Ya. Saya doain ya. Ya. Siapa namanya? Tidak mah. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Dalam nama Yesus Tuhan, berjalan dia. Di mana-mana dilakukan mujizat. Ini tengok wajah suaminya ini, mau nangis dia. Terima. Terima. Dia doa karena dia Islam ya, gitu doanya ya. Mujizat, mujizat. Kamu bisa jalan, kamu bisa jalan. Kamu bisa jalan. Kamu bisa jalan. Ayo, ayo. Pertama ragu-ragu dia. Tidak. Takut jatuh, takut jatuh. Jangan masuk, jangan masuk, jalan, jalan. Masuk ke jalan. Ayo, terus. Jangan masuk, 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 jangan masuk. Jalan, bawa Pak, kursinya Pak, biar tunjukkan Pak. Jangan masuk, jangan masuk, jalan, 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 jalan. Saudara kasih linknya aja ya. Oke. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, itulah pelayanan kami ya. Dukung channel ini terus, dan dukung juga pelayanan-pelayanan khusus yang mualaf-mualaf. Kita bawa lagi ke Yesus, dan orang-orang yang non-Kristen, orang-orang juga yang berkerudung-berkerudung. Beginilah pelayanan ya Waloni. Mari kita doa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat Daya Waloni, jamah, robah hidupnya, kuasa bekerja. Saya percaya doa-doa kami sudah dikabulkan Tuhan. Hatinya udah lembut. Saya yakin sekali waktu dia akan kembali ke Yesus. Begitu juga semua permisar YouTube yang ada. Tuhan berkati, terus yang sudah subscribe, Tuhan berkati, berikan kesehatan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.